Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Apa kabar? Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Sehat. baik. Ya. Baik, Pak. Oke. Semua sehat ya? Sehat, Pak. Pagi, Ya. Pak. Ya, pagi. Jadi sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada pagi hari ini. Untuk itu saya mohon untuk ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Bisa Pak Guru. Ya. Ya, oke, silakan. Anak Nicholas. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan yang kita jalan lancar. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Baik, anak-anak. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan masuk pada materi yaitu alat pembayaran. Jadi kalau kita berbicara alat pembayaran, apa yang ada dalam pikiran kalian masing-masing? Uang, Pak. Uang, Pak Guru. Uang, Pak Guru. Ya, betul. Uang. Jadi baik, semua jawabannya ya sudah mengerti uang. Jadi kalau tidak salah di SMP dulu sudah pernah belajar tentang uang ya? Iya, Pak. Pak Guru. Pak. Ya. Kira-kira ada yang masih ingat definisi dari uang? Uang adalah segala sesuatu yang dapat untuk membayar hutang. Saya Pak Guru. Pak Guru. Ya, Ya. betul. Betul, anak Krisnu. Yang lain ada? Saya, Pak Guru. Ya, silakan. Reni. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, betul. Ya, jadi saya rasa kalian sudah ada bayangan tentang uang ya. Nah, jadi setelah kita belajar tentang alat pembayaran, diharapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan sejarah uang, bisa mendefinisikan pengertian uang, kemudian bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi uang, mengidentifikasi jenis-jenis uang, kemudian membedakan alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, jadi alat pembayaran tunai ini lebih banyak memakai uang kartal ya. Jadi yaitu kalau yang termasuk uang kartal itu apa? Masih ingat? Uang kertas dan uang logam. Logam, Pak. Betul sekali. Jadi uang kartal ini masih memainkan peran dan uang logam. ya. Jadi uang kertas ini masih memainkan peran penting khususnya transaksi yang bernilai kecil ya. Jadi sebelum ada uang, ini masyarakat mendapatkan barang. Untuk mendapatkan barang itu masyarakat menggunakan sistem barter. Nah, sistem barter itu tahu? Belum, Pak. Tahu Pak Guru. Tahu, Pak Guru. Tahu, Saya Pak tahu, Guru. Pak Guru. Kalau menurut barter saya, itu Pak Guru. Barang ditukar dengan barang. Iya, menurut saya itu barang dengan barang saling tukar, Pak Guru. Begitu. Ya, betul sekali. Nah, jadi kita Terima kasih, Pak Guru. tukar, ya, kita tukar barang dengan
barang. Ya, mungkin ikan bisa kita tukar dengan sagu begitu. Ya, jadi namun karena kebutuhan manusia itu semakin bertambah, semakin meningkat, akhirnya sistem barter ini mulai mengalami kesulitan. Ya, jadi kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. Nah, sebagai contoh, misalnya anak Reni mempunyai sagu. Nah, dia mau tukarkan dengan ikan, maka Reni harus mencari orang yang mempunyai ikan dan mau menukarkan dengan sagu. Jadi itu salah satu kesulitan dari barter. Nah, kemudian tidak ada standar nilai untuk dipertukarkan. Nah, itu kesulitan melakukan barter. Jadi dengan kesulitan tersebut, cara barter pun ditinggalkan masyarakat dan mulai mencari benda lain untuk digunakan dalam proses pertukaran. Nah, jadi benda-benda yang digunakan sebagai alat pertukaran yaitu berupa barang berupa kerang itu dari laut. Ya, kulit binatang. Itu semua bisa dijadikan alat pertukaran pada waktu itu. Jadi benda-benda itu disebut dengan uang barang. Ya, mulai dikenal uang barang. Nah, karena uang barang ini ada kesulitan dalam hal ukuran, berat dan bentuknya, jadi sulit dibawa-bawa. Nah, karena hal tersebut, kesulitan tersebut, orang mulai mencari logam untuk dijadikan alat tukar seperti emas dan perak. Nah, sekarang uang mulai dikenal itu pertama kali di Cina, ya. Itu kurang lebih 2700 sebelum Masehi. Itu oleh Huang, ya, atau Kaisar Kuning. Nah, namun sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria itu dan Tunisia dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, kira-kira itu dari sejarah munculnya uang. Jadi diawali dengan sistem barter sampai dikenal ada namanya uang logam. Ya, jadi kalau dari berbicara masalah uang, seperti yang sudah disampaikan tadi, sudah banyak yang mendefinisikan dengan pendapat masing-masing. Jadi bisa disimpulkan bahwa uang dapat didefinisikan yaitu segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah, ya, dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. Nah, itu kira-kira pengertian atau definisi dari uang. Nah, sekarang fungsi uang, kira-kira setiap hari pegang uang kah tidak? Pegang Pak Guru. Pegang Pak Guru. Ya, Buat jajan. ya, betul. Jadi menurut kalian itu sering memegang uang, tetapi mungkin dari pendapat atau persepsi kalian itu uang itu fungsinya apa kira-kira? Untuk Ya, ceritanya pembayaran. kan ini ya, jadi pembayaran. Apalagi Alat tukar. Buat membeli. Jajan. Guru, Nah. untuk jajan Pak Guru. ya untuk jajan ya itu semua. Jadi jangan kita cuma pegang uang tapi taunya belanja, tapi yang kita tahu oh kita pakai bayar saja begitu, beli sesuatu. Menabung Nah, di bisa sini Pak Guru uangnya Bagaimana anak? untuk menabung, Nyati? untuk menabung Pak. Kalau kelebihan uang jajannya masih ada ditabung. Bisa Pak ya? Iya, bisa. Bisa itu lebih bagus. Supaya jangan boros ya. Nah, jadi
fungsi uang di sini terbagi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Ya. Nah, fungsi aslinya yaitu uang sebagai alat tukar. Ya, jadi uang ini digunakan sebagai alat untuk menukar barang. Nah, kemudian uang sebagai satuan hitung. Nah, kira-kira kalau uang dikatakan sebagai satuan hitung bagaimana ya? Saya Pak Guru. Nah, Jadi kalau kita pergi di pasar, kita lihat bahwa harganya gula itu 1 kilo 10.000, itu berarti satuan hitung Pak Guru. betul sekali ya, kita aplaus untuk anak Krisnu ya. Jadi satuan hitung itu ya untuk kita mengetahui harga barang ya. Karena dengan adanya uang, jadi harga itu bisa kita bisa tahu satuannya ya. Berapa buku ini harganya 10.000, pulpen harganya 5.000 begitu. Jadi itu sebagai satuan hitung. Nah, kemudian fungsi turunan ya. Nah, kalau fungsi turunan ini terdiri yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kemudian uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Kemudian uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi dan uang sebagai standar pencicilan utang. Ya, jadi fungsi turunan ini sebagai akibat dari fungsi asli. Ya, kalau dikatakan sebagai alat pembayar uang, alat pembayaran yang sah, misalnya kita bisa memakai bayar ongkos transportasi, bayar pajak, ya, tagihan listrik, tagihan telepon. Nah, itu semua fungsi uang sebagai alat pembayaran. Nah, kemudian sebagai penyimpan kekayaan. Nah, seperti yang anak Rusmiati tadi sampaikan, bisa ditabung. Ya, Iya, jadi Pak. uang itu bisa ditabung, itu sebagai penyimpan kekayaan. Nah, sementara kemudian uang sebagai pemindah kekayaan. Nah, uang sebagai pemindah kekayaan ini, ya saya kasih contoh, misalnya kita mau membeli sebidang tanah, ya, tetapi kita menjual mobil. Jadi harga mobil itu kita jual, harganya atau harga dari mobil itu kita beli tanah. Jadi fungsi uang di sini sebagai pemindah kekayaan. Ya. Nah, kemudian uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi itu dengan adanya uang yang beredar di dalam masyarakat, maka daya beli masyarakat akan tinggi dan otomatis akan membuat produsen untuk selalu meningkatkan produksi dan akan mendorong kegiatan ekonomi. Nah, yang berikutnya uang sebagai standar pencicilan utang. Jadi kalau kita kredit di bank, ya kita bisa mencicil dengan menggunakan uang. Jadi itu fungsi uang sebagai standar pencicilan. Jadi itu semua fungsi uang. Jadi mungkin selama ini yang kita tahu fungsi uang saja, pakai beli, pakai bayar begitu ya. Jadi itulah fungsi uang. Ya. Jadi berikutnya tentu uang ini ada beberapa jenis. Ya. Nah, secara umum uang dapat dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral ya. Nah, uang kartal ini terdiri dari uang logam. Nah, ada yang sudah pernah lihat uang logam? Iya, Pak Guru. Juga Pak Ya, di Papua. Di Papua ini Pernah, tapi kita sudah tidak ada. jarang. Sudah jarang ya? Iya, Tidak ada Bapak. lagi. Nggak kelihatan, jarang. Kecuali Sekarang pergi di ini. kota Pak Guru. Di Makassar. Oh, oke. Jadi sekarang nanti sebagai tugas kelompok kita yang sudah dibentuk terdiri dari beberapa kelompok itu. Nah, kalian akan mencari atau mengidentifikasi faktor-faktor kenapa uang logam ini jarang ditemukan atau tidak ada ditemukan di sekitar kita untuk digunakan sebagai alat pembayaran.
Nah, kita tahu kan ada uang logam 1.000, ada uang logam 500. Nah, di sekitar kita kan ada juga harga yang 1.000-an. Tetapi kenapa kok tidak ada uang logam yang beredar di sekitar kita untuk digunakan sebagai alat pembayaran? Jadi nanti tugas sesuai dengan kelompok nanti itu akan mencari atau mengidentifikasi faktor-faktor kenapa uang logam ini jarang ditemukan atau tidak ada ditemukan di sekitar kita. Nah, nanti hasilnya kita akan diskusikan bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Ya, bisa dipaham tugasnya? Bisa Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Ya, nanti kalau belum paham ditanyakan. Nah, itu mengenai uang logam, jenis uang logam. Sekarang uang kertas. Nah, uang kertas ini saya rasa kalian sudah lihat semua tuh, sudah ada yang Bisa Pak Guru. pegang tuh. Sudah biasa, Pak Guru. Ya, ya, saya rasa ini ada yang sudah lihat, ada yang pecahan 1.000 sampai 100.000 begitu. Ya. Nah, itu Sudah Pak. uang, ya itu jenis uang kartal. Jadi uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas. Kemudian uang giral, ya. Nah, uang giral ini contohnya seperti cek dan bilet giro. Sudah ada yang pernah lihat cek? Sudah, Belum, Pak Guru. Pak. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Oh, Guru. sudah ada yang, ya sudah ada yang lihat ya. Jadi Belum Pak. Sudah, Pak oh, Guru. yang belum lihat. Ya, jadi yang belum lihat ini seperti ini sudah contohnya yang namanya cek. Ya, ini cek dari BCA. Nah, Pernah cek ini pegang itu Pak Guru. ya, cek ini biasanya digunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Jadi tidak langsung uang kita dapatkan, tetapi cek ini kita harus ke bank dulu, baru kita serahkan ke bank. Jadi bank akan memberikan kita uang sesuai yang tercantum di dalam cek ini. Jadi syaratnya ini yang harus punya cek ini ya kita harus punya tabungan di dalam rekening kita di bank, di rekening giro ya. Jadi jangan sampai berpikir ini cek ini bagaimana caranya dapat. Jadi kita harus punya tabungan yang ada di rekening giro. Nah, itu mengenai cek. Nah, berikutnya bilet giro. Nah, bilet giro ini ya ada bedanya dengan cek ya. Kalau bilet giro ini kita bawa ke bank, kita tidak dikasih uang tunai langsung, bukan tidak seperti cek kita store ke bank kita dikasih uang tunai, tidak. Tetapi bilet giro ini dilakukan dengan pemindahan ke rekening. Jadi uang kita tidak ambil langsung tunai uang dari bank, tetapi dipindahkan ke nomor rekening kita. Jadi sesuai dengan nominal uang yang ada tertera di situ, itu akan dipindahkan ke nomor rekening kita. Nah, itu contoh uang giral, ya. Bisa paham? Paham, Paham, Pak. Pak Guru. Sama Pak. Bisa paham ya. Kemudian yang Pak. ya materi yang subtemanya berikutnya itu alat pembayaran non tunai. Nah, jadi alat pembayaran non tunai ini dibagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran berbasis kertas seperti tadi itu yang digunakan itu cek dan bilet giro, ya. Kemudian ada nota debit. Jadi itu termasuk pembayaran non tunai. Kenapa dikatakan pembayaran non tunai? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kira-kira Pak kenapa Guru. ini? Kenapa Karena kira-kira uangnya tidak langsung diterima Bapak. Ya, betul. Jadi karena kita tidak langsung terima uang, tetapi kita terima cek baru kita ke bank lagi ya. Jadi tidak langsung menyerahkan uang begitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu alat pembayaran berbasis elektronik. Nah, yaitu seperti
kartu ATM atau kartu kredit. Ada yang punya kartu ATM? Masih kecil Belum, Pak Guru. Belum, Bapak. Iya, Ya, cuman punya buku tabungan, Pak. Buku tabungan pelajar, tapi Pak. tidak ada ATM-nya. oh tidak ada ATM-nya ya. Jadi Iya, kalian bisa lihat kalau biasa ada itu ATM, ya di situ orang biasa pergi bisa transfer, bisa cek saldo Ambil dan uang. sebagainya, ambil uang, ya. Jadi itu termasuk pembayaran berbasis elektronik, ya. Nah, jadi dari keseluruhan itu kalian sudah paham mengenai alat pembayaran, ya. Jadi intinya kesimpulannya dari pelajaran kita pagi ini bahwa alat pembayaran itu ada yang namanya alat pembayaran tunai, ya, yang seperti digunakan itu adalah uang, ya, dan ada juga alat pembayaran non tunai. Hai. Jadi kalian sudah paham ya semua. Sudah, Bapak. Jangan lupa tugas kelompok, tugas kita, tugas untuk memecahkan masalah itu. Kenapa uang logam di sekitar kita itu jarang digunakan, ya, atau tidak ada digunakan. Jadi mungkin kalian bisa amati, jadi identifikasi faktor-faktor kenapa uang logam ini tidak bisa atau tidak ada beredar di sekitar kita yang digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Nah, jadi dari keseluruhan materinya yang Pak Guru sampaikan tadi, yang sudah Pak Guru bahas itu ada yang belum dipaham? Paham Pak Guru? Sudah Paham, mengerti, Pak. Pak Guru. Sudah Paham. paham. Mengerti ya? Paham, Pak. Paham Pak Ya, Guru. mengerti, Ya, Pak. mengerti Pak. Mengerti. Oh ya, oke bagus. Saya harap nanti apa yang Pak Guru sampaikan ini sudah dapat dipahami semua dan tetap belajar di rumah, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Jadi untuk pertemuan pagi ini kita sudahi atau kita selesaikan. Untuk itu kita menutup dengan doa. Saya minta untuk wakil ketua kelas lagi, mungkin anak Krisnu yang pimpin kita untuk doa selesai kegiatan ini. Baik Pak Guru. Kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak Selamat Guru. siang, Pak Pak Guru. Guru. Ya, Pak. oke. Siang, Pak Guru. Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Siang.